Maaf Pak, lupa kalau harus bangun pagi. Besok-besok jangan kamu ulangi. Saya tidak suka orang gak disiplin. Baik, siap Pak. Wah, jadi gak enak. Jangan sampai gua mengecewakan Pak Broto. Kalau gua baru masuk terus dipecat, gua dapat duit dari mana buat melunasi rumah itu? Wih, Tato. Gokil. Dari kapan mulai kerja tuh? Baru hari ini. Mantap. Udah melewati beberapa pesaing berarti. Udah. Dari tingkat bawah sampai tingkat rese. Jeh, siapa tuh? BTW lo pindah rumah lagi ya? Iya. Gua diusir sama Bu Lurah. Jeh, sabar. Emang agak rame orangnya. Tapi udah dapat tempat lain. Udah. Kemarin dicariin Boni. Oke, ya udah lanjut kerja. Gue cabut. Oke, Em. Sayang. Terus mau diapakan rumah ini? Ayo. Ya udah biarin saja. Tapi menurut mitos dari planet lain, rumah kalau nggak ditempati lama-lama jadi lapuk, sayang. Dan rusak begitu saja. Nanti biar ditempati anak kita. Duh, kan masih bocil anak kita. Tunggu dewasa ya lama lah. Kalau nggak kamu aja lah. 2 hari di sini, 2 hari di sana. Alah, ya mending dikontrakan saja. Malah udah jelas dapat duit. Ya udah, yang penting gak ditempati penjahat itu. Jangan bilang penjahat toh sayang. Dia loh udah bertaubat. Kasihan disebut begitu. Masih aja dibelain. Lama-lama aku mengkhawatirkan Tato. Kok dia dimusuhi terus ya sama 3 orang itu? Padahal Tato sudah bilang mau jadi orang baik dan tidak mau ada perkelahian lagi. Tapi kalau dia terpancing terus, lama-lama gak betah, terus jadi jahat lagi gimana? Hah? Emang siapa Tato? Woi Pak Tua, ngomong sendirian. Lagi ngomongin gua ya? Siapa bilang? Alah, ngomong barusan. Cepat ngomong depan gua. Enggak. Kenapa kalian selalu mengganggu Tato? Memangnya kenapa? Dia gak ngapa-ngapain loh. Dan gak ganggu kalian. Memang tidak ganggu kita, tapi pikiran kita terganggu olehnya. Itu karena kehebatanmu merasa tersaingi oleh Tato. Dan kamu merasa Tato sebagai ancaman untukmu. Padahal dia diam loh. Gak bikin rugi kalian. Apa kamu masih butuh diakui kalau kamu orang paling hebat di komplek ini? Kalau iya berarti kamu merasa risih ada kehadiran Tato. Dan berharap Tato gak di sini lagi. Gua gak butuh diakui. Terus kenapa selalu cari masalah sama Tato? Ya karena pengen aja. Tapi kalian harus tahu dan berhati-hati. Saya cuma memperingatkan saja. Dia diam dan tidak membalas ejekan kalian. Itu bukan karena dia takut sama kalian. Dia cuma gak mau jadi hitam lagi. Tapi kalau kalian terus-terusan ledekin Tato sampai membuat dia muak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Emang siapa Tato? Security ingusan. Coba saja kalau saya masih muda. Itu mulut udah aku ganjal pakai batas kalian. Rusak amat kalau ngomong. Perasaan gak ada sopan-sopannya. Wih di Bang Boni. Lagi ngapain Bang? Weh, elo Em. Ini gua lagi bantu bersihin halamannya. Tato baru pindah. Gak ada orang emang? Pada kerja. Kasihan teman lu Bang. Di rumah Pak Kusen tiba-tiba rumahnya ambruk. Dapat bekas rumahnya Pak Lurah, dia diusir. Hohoho. Sebelumnya gua belum tahu kejadian itu. Tapi kebetulan gua dapat info kalau rumah ini dijual. Jadi gua tawarkan ke Tato. Bang, gua punya ide nih. Apa itu? Ini rumah kayaknya terlihat kusam. Kalau dilihat-lihat memang kusam. Gimana kalau kita buat jadi kinclong? Kayaknya boleh juga. Iya, biar nanti kalau dia pulang jadi lupa sama rumahnya. Hahaha. Ya sudah, bersihkan saja. Wait. Kayaknya ada yang sibuk-sibuk ria nih. Mau ngapain lo? Mau ikut bersih-bersih lah. Ya nggak Mon? Yoi men. Lumayan bahan konten. Apa-apa dikontenin lo ini. Loh, ini kegiatan satisfying em. Penonton kan suka before after. Dari yang kotor jadi bersih. Dari yang jahat
jadi baik. Dari yang ganteng jadi jelek. Itu mah lo. Udah. Kalau mau bantu ayo bersihin. Lah, siapa takut? Posisikan kamera, Mon. Oke. Nah, gini kan jadi kinclong. Oke juga. Tato pasti terkaget-kaget. Ya. Tato, waktunya sudah sore. Waktunya pulang. Saya duluan. Kamu tutup gerbang. Baik, Pak. Ah, lumayan enak juga nih kerja. Ketenangan dapat, uang pun jelas dapat. Lingkup berpendidikan juga dapat. Gak kayak waktu sebelum-sebelumnya. Yang ada peperangan terus. Gak ada habisnya. Oke, pulang dulu. Security kok jalan kaki? Minimal naik motor lah. Kenapa lo diam saja? Takut lo ya? Woi, miskin. Ingat dong, kamu jangan melakukan sesuatu. Kenapa? Gak suka lo? Dia pegang apa itu, bre? Iya, kok tangannya gemetar, pegang perut, asam lambung. Main pergi-pergi aja. Sini dulu. Ada yang beda gak nih? Ya, dicuekin. Biar dulu. Lelah mungkin. Niat hati bikin kejutan. Nggak terkejut. Ingat tuh, jangan sesuatu. Woi, miskin. Woi, miskin. Bangsa. Aduh, kenapa tuh? Mau kemana lo? Mau kemana gua? Yang pasti harus ada yang selesai hari ini. Ikuti dia. Widih, rapi bener. Mau mejeng kemana nih? Sini gua geplak dulu. Weh, kalau ada orang ngomong jawab. Sini kalian. Mulai berani ya. Sini. Jongkok depan gua. Gua bilang jongkok depan gua. Woi, jongkok kalian semua. Kau punya mulut kok rusak sekali. Kok nggak punya sopan santun kau ini? Oh, belum pernah digeplak ya? Makan nih. Weh, sini. Cepat merangkak ke sini. Kalian masih terbit kemarin sore sudah merasa hebat saja. Kau jangan sekali-sekali menyalahkan mafia yang sedang berdiam diri. Bisa-bisa habis kau. Sini deketin pala lo. Tuh, lo mau ngapain tuh? Sini. Cukup tuh. Diri lo. Kau masih bocah ingusan kemarin sore. Semestinya belajar dulu cara tutup mulut. Apa lo belum bisa? Kalau belum bisa, makan nih. Tuh. Woi, denger ya. Sekali lagi gua tahu lo gangguin orang, gua akan lebih kejam daripada ini. Dan kalau sampai keluarga Pak Kusen masih kau ganggu juga, gua pastikan kau tak melihat matahari besok pagi.